Bab 1097. Segala hal sebagai pedang. Paman Jiang tidak melanjutkan karena dia tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa trik Mileye agak rendah, tetapi setelah memikirkannya, di lingkungan itu, bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Selama bisa bertahan, trik apapun bisa dilakukan. Adapun Amu, meskipun dia menyandarkan kepalanya ke kepalanya, ada senyuman di bibirnya. Dia tidak terlalu bertele-tele. Di antara pegunungan, Mileye berjalan perlahan di atas monster itu. Dia tidak berani membiarkan monster itu mempercepat, karena kecepatannya terlalu cepat, yang mungkin menarik perhatian monster lain. Mileye baru saja mengendarai monster dan berjalan. Dia tidak tahu di mana titik akhirnya, jadi dia hanya bisa terus berjalan. Bagaimanapun, pasti ada cara untuk sampai ke depan gunung. Di belakang monster itu, Mileye melihat ke kejauhan sambil berpikir. Pemikirannya sangat jelas sekarang. Poin pertama adalah bertahan hidup, poin kedua adalah mencari tahu tempat ini, dan poin ketiga adalah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Menyerah. Dia benar-benar tidak pernah berpikir untuk menyerah. Seperti kata Amu, kegigihan itu sulit, tapi menyerah itu mudah. Dia, Mileye, tidak akan menyerah. Ketika dia berada di kota Kinceng saat itu, dia tidak memiliki benda asing, tidak ada dukungan, bukankah dia tetap bertahan? Hati. Amu berkata bahwa dia telah kehilangan hatinya, tapi saat ini dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Amu. Apa itu hati? Hati adalah perbaikan diri, maju dengan berani. Kepercayaan diri berasal dari kekuatan diri sendiri, meskipun objek dan identitas eksternal juga merupakan bagian dari kekuatan, namun kepercayaan diri yang diperoleh dengan mengandalkan objek dan identitas eksternal adalah palsu. Kekuatan orang lain bukanlah modal kepercayaan dirimu. Alasan mengapa Amu kecewa adalah karena dia, Mileye, merasa semua yang dia peroleh sekarang adalah karena wanita bergaun polos. Nyatanya, ini sendiri merupakan manifestasi dari kurangnya rasa percaya diri. Tentu harus ia akui bahwa wanita bergaun polos itu sangat membantunya, tanpanya ia akan mati ribuan kali. Jadi inilah masalahnya. Mengapa dia membutuhkan bantuan orang lain? Apakah dia benar-benar lemah? Memikirkan hal ini, Mileye terkekeh. Dia harus mengatakan bahwa menghadapi para master kuno itu, seperti Alo dan yang lainnya, dia memang sangat lemah sekarang. Lemah itu lemah. Dia lemah. Dia suka bermain trik. Dia suka menggunakan benda asing. Dia telah menerima banyak bantuan karena hubungan antara wanita bergaun polos dan sekte pedang dan dia tidak malu, tapi bangga akan hal itu. Kalau tidak ada wanita bergaun polos, tidak ada raja sekte pedang dan pendahulu, siapa dia? Dia bahkan lebih buruk dari sampah. Memikirkan hal ini, Mileye tertawa. Sebab dan akibat. Persetan sebab akibat. Dalam hidup ini, dia adalah Mileye, tidak ada orang lain. Jika memiliki dukungan, dia dapat mengandalkannya. Jika tidak memiliki dukungan, dia dapat mengandalkan diri sendiri. Tentu saja, dia masih harus mengandalkan diri sendiri dan kepalang tangannya sendiri adalah rajanya. Setelah membaca ini, ekor kalajengking yang dipegang Mileye di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, kemudian mengeluarkan teriakan pedang kecil. Melihat adegan ini, Mileye tertegun. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat ini, dia mengerti apa artinya segala sesuatu adalah bahasa pedang. Dengan pedang di hatimu, semuanya bisa menjadi pedang. Kalau cultivator pedang tidak ada pedang, apa dia bukan cultivator pedang? Tidak. Cultivator pedang mengolah hati, bukan pedang.
Jika ada pedang di hati, bukankah sama saja? Syung. Pedang Tao tiba-tiba melonjak dari tubuh Mileye. Di mana adalah tingkat kedua. Saat ini, niat pedang yang kuat terus-menerus tersapu dari tubuh Mileye. Di luar kedai, Paman Jiang menyipitkan matanya sedikit, dia menatap Amu, ini. Mata Amu perlahan tertutup, dia melipat kedua tangannya dan diam-diam melantunkan bahasa penyihir yang tidak dikenal. Setelah beberapa saat, kekuatan misterius tiba-tiba menimpa Mileye. Duar. Jiwa pedang di sekitar Mileye itu tiba-tiba ditekan secara paksa, tapi kali ini pedang jiwa itu benar-benar melawan. Semakin ditekan, semakin kuat perlawanannya. Mileye memandang ke langit sambil memegang ekor kalajengking di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Amu, begitu aku menusukmu, sihirmu akan batal. Di luar kedai, Amu melihat ke depannya dan tetap diam. Ilmu sihirnya tidak bisa menekan tukang reparasi pedang cultivator pedang tingkat kedua alam biasa. Tahukah kamu, Allah hanyalah tingkat kedua alam biasa. Tentu, dia bisa menggunakan ilmu sihir yang hebat, apa gunanya? Tetapi pada saat ini, Mileye di pegunungan tiba-tiba mencabut ekor kalajengkingnya dan niat pedang di sekelilingnya bergegas kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Basis kultivasinya disegel lagi. Amu memandang Mileye pada gambar, Mileye tersenyum dan berkata, Amu, kamu dapat menyelesaikan jalan ini dengan basis kultivasi orang biasa. A juga bisa melakukannya. Setelah selesai berbicara, dia mengendarai monster itu dan berlari menuju kejauhan. Di depan kedai, Paman Jiang tiba-tiba berkata, sebenarnya, dia tidak perlu menyegel basis kultivasinya. Menerobos di jalan menuju api penyucian tidaklah ilegal. Amu tertawa dan berkata, keyakinan. Paman Jiang memandang Amu tersenyum dan tidak berbicara. Di antara pegunungan, Mileye berlari kencang di atas monster. Pada saat ini, dia sedikit melayang. Siapa yang dia takuti? Pada saat ini, monster di bawahnya tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, bayangan hitam melintas darinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit di dadanya, kemudian terbang keluar hingga 10 kaki jauhnya, dan akhirnya mendarat dengan berat di tanah. Meskipun dadanya sangat sakit, Mileye tidak berani duduk diam. Ikan mas berikutnya terbalik dan selusin kaki di depannya berdiri monster dengan tubuh manusia dan kepala serigala, 4 kaki dan 3 lengan. Mileye menyipitkan matanya sedikit, monster ini memiliki kecerdasan. Monster itu meliriknya, lalu langsung menggigit kalajengking di depannya. Kalajengking itu menjerit, dan dimakan monster itu dalam sekejap, bahkan tulangnya pun hilang. Setelah makan, dia menatap Mileye. Mileye melirik selangkangan monster itu, tetapi tidak berbicara. Monster itu hendak menyerang, pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, tunggu. Monster itu memandang Mileye, tetapi tidak bergerak. Yang benar adalah kecerdasan. Mileye memandang monster itu, aku manusia, aku tidak akan mengambil wilayahmu. Monster itu menatap Mileye dan menjilat mulutnya. Kelopak mata Mileye berkedut, sial, aku tidak akan mencuri wilayahmu, namun kamu benar-benar ingin memakanku. Pada saat ini, monster tiba-tiba bergegas menuju Mileye, kecepatannya sangat cepat sehingga Mileye langsung berubah ekspresi. Namun, Mileye tidak lambat bereaksi, saat monster itu berlari ke arahnya, dia tiba-tiba mengeluarkan kantong empedu laba-laba dan melemparkannya. Kecepatan monster itu tidak melambat, ia meninju kantong empedu dengan satu pukulan. Duar. Kantong empedunya pecah, tapi racunnya langsung ditaburkan di kepalan tangannya, dan dalam sekejap kepalan tangannya mulai membusuk.
Melihat tinjunya yang busuk, monster itu tercengang. Pada saat ini, Mileye telah mendatanginya di beberapa titik dan kemudian meninju kepalanya. Monster itu meraung, kedua tangannya yang lain langsung menghantam Mileye. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba bersandar ke belakang seolah patah, menghindari 3 pukulan. Pada saat yang sama, kaki kanannya tiba-tiba terbanting. Dia menendang monster itu di selangkangan. Aduh! Kaki monster itu dijepit dengan keras, matanya terbuka lebar dan mulutnya cukup terbuka untuk mengepalkan tangan. Mileye tidak berhenti, dia membanting tangan kirinya ke tanah, mengayunkan seluruh tubuhnya ke depan ke tanah, kemudian menusuk krisan monster itu dengan duri kalajengking. Ah! Mata monster itu akan terbelah. Dia terpental di tempat, kesakitan luar biasa. Setelah Mileye dipukul, dia berguling ke kanan dan menjauhkan diri dari monster itu. Di kejauhan, monster itu terus berguling dan melolong di tanah. Rasa sakit seperti itu tak tertahankan bahkan untuk monster. Alasan utamanya adalah monster bertarung satu sama lain dan tidak ada monster yang akan bertarung seperti ini. Oleh karena itu, monster itu sama sekali tidak menyangka Mileye menggunakan trik seperti itu. Monster itu berjuang di tanah, meraung kesakitan. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba berjalan di depan monster. Melihat Mileye, monster itu meraung dengan tatapan garang di matanya. Mileye memandang monster itu, "Apakah kamu ingin mati?" Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan ekor kalajengking dan meletakkannya di selangkangan monster. Dia menyeringai, "Selama kamu menggelengkan kepala, aku akan langsung memotongnya, hehe." Tubuh monster itu bergetar tanpa sadar. Dia menatap Mileye dengan ketakutan di matanya selain cahaya yang ganas. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tidak perlu membunuhmu. Tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku, apakah kamu keberatan?" Monster itu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangan kanannya, sebuah lubang terbuka di suatu tempat di monster itu. Monster itu ketakutan dan berguling kembali dengan cepat. Mileye berjalan ke monster itu, "Apakah kamu keberatan?" Monster itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia memandang Mileye seolah-olah sedang melihat iblis. Mileye sedikit mengangguk, "Selama tidak ada masalah. Izinkan aku bertanya sekarang, tempat apa ini?" Monster itu memandang Mileye, "Jalur pegunungan Myriad Beast. Bisa berbicara bahasa manusia." Mileye memandang monster itu, "Mengapa kamu bisa berbicara bahasa manusia? Bukankah monster harus berbicara bahasa binatang? Bagaimana kamu bisa berbicara bahasa manusia?" Kelopak mata monster itu berkedut, "Manusia, aku adalah monster dengan kecerdasan." Mileye sedikit mengernyit, "Kalau begitu kamu juga monster. Bagaimana kamu bisa berbicara bahasa manusia?" Monster itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Bisakah kamu berhenti mengkhawatirkan hal ini?" Setelah berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mau tidak mau mundur. Mileye melihat monster itu, dan berkata, "Apakah kamu pernah bertemu manusia lain?" Monster itu menggelengkan kepalanya. Mileye bertanya lagi, "Apa yang ada di balik jalur pegunungan Myriad Beast ini?" Monster itu menggelengkan kepalanya lagi, "Aku tidak tahu." Mileye mengerutkan kening, dan monster itu buru-buru berkata, "Aku belum pernah keluar jalur pegunungan Myriad Beast, tentu saja aku tidak tahu." Setelah hening sejenak, Mileye bertanya, "Siapa nama monster terkuat di jalur pegunungan Myriad Beast?" Monster itu memandang Mileye, kera raksasa sangat besar dan kuat. Mileye bertanya, "Di mana?" Monster itu menunjuk ke kanan, gunung kera. Mileye memikirkannya,
lalu bertanya, bisakah aku mengalahkannya? Monster itu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berdiri di tempat, berpikir. Setelah beberapa saat, Mileye berbalik dan pergi. Dan arahnya persis gunung kera itu. Melihat Mileye pergi, monster menghela nafas lega, tetapi pada saat ini, Mileye berbalik lagi, lalu berjalan ke monster. Apa kamu tidak pernah melihat manusia? Monster itu mengangguk, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mileye berkedip, kalau begitu, apakah kamu tahu siapa aku? Monster itu memandang Mileye dan menggelengkan kepalanya. Mileye menyeringai, lalu berbalik dan pergi. Bersambung.